aku MC mungkin akan memulai acara kali ini. Di sini saya sebelumnya mohon maaf sebentar, saya mau menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita selesai. Mohon maaf Ibu, punten sebentar. Baik, mohon maaf agak lama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin untuk menambah keberkahan kajian ini, mari kita dengarkan lantunan tilawah yang akan dibacakan oleh Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha
لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Windy yang sudah membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Harian MRU Ustadz Junardi Harahap, PhD KPS. Kepada Ustadz Junardi dipersilahkan. Mohon Ustazah Tiara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di acara Zoom meeting ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di sini kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, berbicara mengenai kajian Islam yang insya Allah para malaikat akan menaungi forum kita ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh tauladan kita dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini. Kita sudah masuk fase dunia ya. Kemarin kita fase alam rahim, sekarang alam dunia, dan kita akan masuk lagi alam kubur, alam barzah, dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini sementara. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan sebuah acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama sekali saya berterima kasih kepada panitia di sini dari divisi kemuslimahan MRU. Ada Ustazah Muhimah dan Ustazah lainnya, dan juga kepada yang terhormat Ibu Dr. Puspa Mirani Kadir MA. Turnuhun Bu, sudah ini bersedia untuk menjadi pembicara narasumber pada kajian hari ini. Dan juga para bapak dan para ibu sekalian yang ada di forum Zoom meeting ini. Baik, kajian komunitas Tadarus Online atau Sadisa ini, Sadinten Sajus, ini kita launchingkan pada 28 Agustus 2022. Jadi program ini diselenggarakan untuk mendorong warga Unpad, kaum muslimin, untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari. Ya. Sehingga program ini mendorong peserta ya untuk aktif membaca dan mengenal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan ya Sadisa ini menjadi rutinitas dalam kehidupan kita.
karena begitu banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita mengadakan sebuah kajian ya, kajian inspiratif muslimah dengan tema hikmah perjalanan sekolah disertai dengan pengamalan menjalankan Islam di negeri Sakura yang dibawakan oleh Ibu Doktor Puspa Mirani Kadir MA sebagai dosen program studi sastra Jepang FIB Unpad dan juga peserta terbaik program Sadisa ya dengan capaian 2 kali hatam lebih ya 22 juz. Subhanallah ini Bu ya. Selama 4 bulan 18 hari. Nah, ini luar biasa ini. Itu sudah berapa huruf itu yang kemudian menjadi nanti yang menjadi syafaat nanti kita di yaumil akhir nanti. Apa yang kita baca itu akan menjadi akan mengiringi kita nanti di kehidupan selepas di dunia ini ya. Dan Ibu akan berbicara mengenai pengalaman beliau ini di negeri Sakura ini luar biasa. Saya juga tahun 2014 ya pernah ke sana juga, dan juga negeri Jepang ini kita banyak belajar, nanti akan Ibu ceritakan ya. Bagaimana kalau di sana itu hampir 17 jam ya Bu ya. 17 jam kalau masa itu musim panas ya. Jadi bisa sholat subuh itu jam 2 pagi. Kebayang itu kalau kemudian puasa itu sampai 17 jam. Ini Ibu akan cerita nanti bagaimana pengalaman beliau di negeri Sakura Jepang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun pisan dan terima kasih banyak ini atas acara ini. Dan mohon maaf kalau ada yang kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Junardi atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara inti, yaitu materi mengenai hikmah perjalanan sekolah disertai pengamalan menjalankan Islam di negeri Sakura bersama Ibu Puspa Mirani. Baik, kepada Ibu Puspa dipersilahkan. Atur nuhun, Teh Tiara fakultas apa ya? Fakultas Kedokteran Ibu. Kedokteran ya, baik. Ya, terima kasih waktunya dan merasa tersanjung ini Pak Junardi untuk saya bisa diundang oleh Ibu Muhimah ini ya. Sedikit saja mungkin hari ini akan menyampaikan ya. Mungkin saya bisa share screen, Teh Tiara. Baik, Ibu. Tidak banyak, sambil melihat ini ya, sedikit yang saya persiapkan. Mungkin Bisa ya? Ibu Muhimah, apakah bisa menjadikan? Sudah ya? Sudah ada bisa. bisa ya? Sudah. Baik. Baik, saya akan mulai Pak Junardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofi ambiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain amma ba'du. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di malam Jumat yang biasanya kami bersama-sama membaca surat Kahfi Pak untuk sampai selesai begitu ya, setiap 10 ayat, dan alhamdulillah hari ini dihadiri juga oleh Pak Ustadz Junardi Harhab PhD, kemudian dengan Pak Eka juga yang selalu saya banyak bertanya juga kepada Pak Eka. Tadi sudah menyampaikan juga bagaimana saya bisa mengaji. Itu tidak terasa Pak Ustadz ya, Bu Muhimah dan semua yang hadir itu, kalau tidak membaca itu rasanya ada satu kehilangan apa yang kurang begitu. Jadi didorong oleh Bu Muhimah dan dengan adanya Sadisa itulah makanya saya harus
rasanya harus 1 atau setengah juz atau 1 juz itu kalau tidak menyelesaikan itu tidak nyaman begitu ya, Pak. Mungkin Pak Junadi dulu di Jepang juga, Pak? Oh tidak Bu, Oh tidak. tidak, di mana, Pak? Tidak di Jepang, saya di UKM Bu, Oh Malaysia. UK, Malaysia ya. Ya. Ya, saya di sekolah di Jepang itu sudah cukup lama sebetulnya tahun 1994 selama 3 tahun saya belajar di Kyushu University. Mungkin ini kalau dilihat di peta itu adalah berada di paling bawah, pulau paling bawah ya sebelum Okinawa. Mungkin kalau melihat pulau Jepang itu kan memanjang mulai dari atas itu ada pulau Hokkaido, kemudian yang pulau yang besarnya yang ada Tokyo-nya itu adalah Honshu dan kemudian memanjang ke bawah ada pulau yang dinamakan Pulau Kyushu ini. Jadi sehingga universitasnya pun Universitas Kyushu. Jadi dikatakan Kyushu University. Itu berkat doa dari keluarga Pak, yang tidak lepas dari rasa ingin belajar. Rasanya kalau tidak belajar ke Jepang dengan bahasa Jepangnya itu rasanya kurang begitu ya. Jadi pada tahun 93 mencoba untuk mendapatkan beasiswa Mombusho. Itu tesnya di Jakarta cukup ketat juga dan kebanyakan dosen-dosen eksak termasuk yang sosial saya dengan Ibu Rektor. Jadi dengan Ibu Rektor itu bersama-sama sekolah di Jepang, kalau Ibu mengambil S3, kalau saya mengambil S2. Jadi Ibu Rina itu, Prof. Rina itu di ITB dulu mungkin ya, kemudian bersama-sama mengambil beasiswa Mombusho itu dan tidak ini Pak, kami tidak langsung berangkat begitu ya, harus ada free overseas training dan harus di training itu di Bogor, di IPB gitu ya, selama berapa bulan. Disitulah kami bersama-sama dengan Ibu Rina pulang pergi Bandung Bogor dan di satu sisi siap Jumat sore pulang, Senin pagi sudah berangkat lagi ke Bogor selama 3 bulan begitu ya. Dan sekolah berangkat dengan Mombusho itu senang tapi sedih gitu ya Bu Muhimah. Senangnya gimana, saya bisa pergi berangkat ke Jepang tanpa uang sendiri, tapi sedihnya sangat-sangat sedih itu adalah meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil dan baru yang kedua itu baru umur 1 tahun, 1 tahun kurang. Itu betul-betul dorongan yang saya harus mana memilih, tapi alhamdulillah berkat dorongan dari suami, silakan, itu bukan uang sendiri katanya. Silakan kamu laksanakan ada ridho Allah untuk kamu berangkat ke sana. Jadi itu yang membuat saya dorong untuk melanjutkan terus ya Pak ya, untuk bisa berangkat ke sini. Tidak hanya di Kyushu University, ternyata sekolah ini cukup berat untuk 1 tahun sebagai peneliti dulu. Kalau di Jepang itu harus peneliti dulu pada saat saya waktu keberangkatan kami, jadi harus menguasai 1 tahun dulu bahasa Jepang, baru setelah itu masuk program S2-nya. Jadi kami harus bersaing dengan mahasiswa tentu saja karena Indonesia bukan negara yang memakai kanji ya. Jadi kita harus bersaing dengan yang dari Korea ataukah dari Cina. Jadi teman-teman saya itu dari Korea dan Cina itu banyak. 1 tahun terlewati dan harus mengikuti tes, ternyata profesor yang ada di Kyushu dia harus pindah karena honoris causa, dan profesor pindah ke sebuah universitas yang tidak jauh juga dari kota. Jadi di Kyushu itu Kyushu University itu ada di kota Fukuoka. Jadi dari Fukuoka saya mengikuti profesor ke Kurume University. Akhirnya 1 tahun setelah selesai di Kyushu University, saya mengambil S2-nya di Kurume University yang terkenal dengan kedokterannya. Ya, jadi mungkin Teh Tiara ya, ini kalau melihat nanti
apa sih yang terkenal di Kurume University itu adalah kedokterannya, karena waktu itu ada penemuan yang cukup menggemparkan pada berapa puluh tahun yang lalu. Ini perjalanan saya sekolah Pak di dua universitas yang waktu keberangkatannya di satu sisi melayang dengan naik pesawat itu, di dalam pesawat itu bukan main mencucurkan air mata karena meninggalkan anak yang masih kecil, dan itu bukan main gitu ya Pak. Tapi tekad untuk belajar pun menjadi lebih besar setelah saya masuk ke Kyushu University waktu itu, karena teman-teman dari Indonesia cukup mensupport bahwa ibu bisa hidup tenang begitu, ibu bisa berkumpul dengan kami dengan adanya pengajian. Itu yang membuat ya Allah, di negara yang sebegitu majunya ternyata mahasiswa dari kita, terutama yang mahasiswa S2 dan S3 itu menghimpun, mereka membuat satu pertemuan begitu ya. Itu mungkin sedikit perjalanan awal saya berangkat ke Jepang, dan ini sebetulnya bukan yang pertama, karena sebelumnya justru bekerja Pak Junadi. Bekerja, ibu saya bekerja di Jepang. Pak, kenapa bekerja itu? Kebetulan pada waktu mahasiswa semester 8, saya ikut tes yang diadakan oleh pemerintah Indonesia. Itu adalah tes kemampuan di bahasa Jepangnya untuk menjadikan companion tuh, jadi pramuwisata dalam expo, jadi exhibition yang dunia begitu ya, pada tahun 1985 ada di Tsukuba. Jadi pada waktu itu saya ikut tes yang diadakan oleh BPPT, dan dari sekitar 50 begitu ya, saya termasuk 8 orang yang masuk di dalamnya, walaupun saya belum pernah ke Jepang gitu ya. Mungkin karena saya senang, pokoknya Mas saya harus bisa bicara. Jadi pada semester 8 sedang menyusun skripsi, saya sudah berangkat ke Jepang untuk memperkenalkan Indonesia di Expo selama 7 bulan gitu ya. Jadi memperkenalkan ke seluruh negara, karena pada waktu itu Expo-nya untuk yang dunia gitu ya. Itu yang diadakan di kota Tsukuba yang terkenal dengan penelitiannya. Jadi saya datang ke Kurume itu sudah harus bisa beradaptasi segalanya begitu. Baik, selanjutnya saya akan ini kan menunjukkan sebentar. Yang pertama apa sih yang impian, harapan impian saya waktu itu? Ya siswa lancar gitu ya, karena hidup di Jepang cukup mahal gitu ya. Kemudian yang keduanya, apa sih yang perlu saya prioritaskan begitu ya. Keluarga di rumah sehat gitu ya. Di Indonesia semuanya dalam kondisi sehat gitu, itu yang selalu dijadikan harapan dan impian ke depannya. Sekolah lancar, dan yang berikutnya yang terakhirnya bersosialisasi dengan masyarakat Jepang. Jadi selama 2 tahun lebih, ya selama 3 tahun saya di Jepang, saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka dengan melaksanakan semua kewajiban selaku muslimah tentu saja ya. Bagaimana pada waktu itu belum sebanyak sekarang untuk di tiap sekolah sudah ada musola. Waktu itu kami alhamdulillah di Kyushu University tahun 94 sudah ada ruangan kecil, jadi ruangan kecil untuk bisa kita sholat begitu. Tapi sangat bergantung sekali kepada profesor yang yang menjadi penjamin kita begitu ya, profesornya mengizinkan untuk kita sholat begitu, dan kami selalu berkontak dengan teman-teman yang ikut pre-overseas training waktu di Bogor itu bersama-sama dari Aceh. Ternyata ada salah satu teman saya yang sama sekali tidak bisa sholat pada waktu mereka karena harus di lab begitu ya. Itu pada waktu tahun 1994 ya. Ada yang kejadian seperti itu sehingga teman saya yang dari luar Pulau Jawa begitu ya, untuk meng-cut saja untuk melanjutkan sekolahnya gitu ya, lebih baik seperti itu. Nah, ini bukan perjuangan saya pun setelah pindah ke Universitas Kurume University. Di situ saya harus bergulat mencari ruangan karena di sana belum banyak orang yang beragama Islam di Kurume University. Jadi saya selalu mencari kelas kosong untuk bisa sholat gitu ya.
itu pada waktu itu betul-betul selalu harus membuat strategi sebelum ruangan ditutup, ruangan dibersihkan gitu ya untuk ruangan ruangan kelas. Jadi saya mencari kelas dan kalau di sana itu cukup bersih ya dan bisa dipakai untuk kita melaksanakan sholat. Sekolah lancar, tetap dimanapun juga kita harus bersaing dengan orang Korea, dengan orang Cina yang mereka perhitungkan, yang mereka lebih hafal tentang kanji begitu ya. Dan disinilah saya harus selalu membuat strategi, harus bagaimana mengatur waktu, menghafalkan ya untuk datang ke perpustakaan dan kapan harus bisa bertemu dengan profesor begitu ya. Dan karena sedikit berbeda Pak untuk dengan orang yang sosial, kami dituntutnya itu silakan tidak harus di ruangan lab bahasa tentunya atau tempat pertemuan dengan seniornya, tapi pada saat kapan harus presentasi begitu ya. Itu yang paling saya membuat strategi, harus ngatur waktu begitu. Kapan kita harus menyampaikan itu pada saat yang harus pas begitu ya dan sudah mengerjakan gitu, karena ada profesor yang betul-betul tidak tahu sama sekali orang Indonesia sehingga perkuliahan beliau harus sama dengan orang Korea. Jadi presentasi itu saya dengan orang Thailand itu selalu bergulat kalau menghadapi satu profesor itu. Alhamdulillah saya bisa menghadapi profesor yang betul-betul bergengsi begitu ya, karena kan bahasa Jepang itu kan milik mereka begitu ya. Jadi kamu belajarnya tidak bisa asal-asalan loh begitu ya pada intinya. Jadi ini yang kenapa harus keseimbangan dirasakan di tempat jauh begitu ya. Kemudian banyak yang tidak tahu pada waktu itu memang saya belum berkerudung, tapi saya berusaha bersosialisasi dengan masyarakat Jepang. Alhamdulillah di tempat saya tinggal ada seorang kalau di kita itu adalah DPRD lah, anggota DPRD yang yang disegani begitu ya, dengan istrinya itu adalah seorang pengajar budaya tradisional Jepang. Bapak itu sangat berbaik hati kepada mahasiswa asing dan memberikan saya sepeda bekas ya, tidak baru, untuk bisa bisa mobile karena kebetulan kota Kurume itu rata. Bridgestone lah, mungkin kalau semua tahu tentang ban Bridgestone itu adalah tempatnya dulunya dari Kurume. Jadi di tempat itu saya bisa menyesuaikan, ada sebuah keluarga yang dekat rumahnya dengan tempat saya tinggal. Dia seorang yang high society yang saya sebelumnya tidak menyangka, ternyata dia yang mempunyai salah satu direktur departemen store, dan begitu gaya hidupnya berbeda begitu ya dengan orang biasa, orang Jepang gitu. Jadi kalau misalkan saya beli telur yang satu set gitu ya, terus Ustaz jangan beli yang setengah harga katanya, itu ya murah kualitasnya gitu. Tapi kalau saya kira masih bisa masuk dan orang Jepang ada yang membelinya, berarti kan bukan racun gitu ya. Jadi itu jadi saya menjadi tahu bagaimana orang kayanya orang Jepang gitu, yang kelihatannya tidak terlihat, tapi setelah bergaul ternyata dia betul-betul terlihat berbeda, terutama pada saat mengadakan pernikahan begitu ya. Pada saat pernikahan anaknya saudaranya dan saya diundang dalam satu pernikahan begitu ya, dan disitulah terlihat apa yang disajikan itu adalah ini adalah kalangan orang Jepang yang high society gitu ya. Jadi makanan yang disampaikan dan apapunnya terlihat. Jadi kalau di luar itu tidak terlihat. Di situ bisa bersosialisasi dengan masyarakat Jepang dan saya dekat dengan profesor untuk curhat gitu ya tentang salah satu profesornya yang yang cukup strict begitu ya, dan begitulah gengsinya sebuah profesor yang bahasa mereka dipelajari, jadi kita tidak jangan seenaknya aja lah begitu pada intinya gitu. Dan saya yang sangat berkecil hati itu pada saat
mereka bilang kamu sekolah di sini, oh watashi no teks gitu ya, pajak saya gitu Pak. Itu yang wah, iya memang, Mombusho itu adalah, dari pemerintah Jepang dan mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah salah satu kontribusi mereka ya. Jadi tapi tetap saya, memperlihatkan bahwa saya adalah perwakilan dari Indonesia yang, sebagai, pengajar begitu ya, dan itu harus kita betul-betul memperlihatkan itu. Baik, selanjutnya saya, selalu teringat ini Pak, wal asri ya, waktu dulu di madrasah selalu belajar wal asri, demi masa sesungguhnya itu dalam kerugian kecil orang beriman dan beramal soleh dan mereka berpesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Aduh itu kata sabar pada saat sedang sekolah di Jepang Pak, apalagi kalau sudah teringat keluarga begitu ya, itu bukan main sesuatu yang saya berpisah dengan keluarga itu ya karena saya mencari ilmu begitu ya. Ini dirasakan, untuk melaksanakan sesuatu, dengan benar begitu ya, dengan lurus begitu, itu yang kalau kita laksanakan tidak terasa dan mencoba di sana puasa Senin Kamis gitu ya, dengan masuk ke perpustakaan karena pada waktu musim panas memang lama ya Pak, untuk saya rasakan. Itu baru jam 7 malam baru gelap begitu ya, dan itu, kita datang ke perpustakaan, itu pada waktu musim panas yang di sekolah, eee karena libur, jadi ditutup dan saya pergi ke perpustakaan yang kepemilikan kota. Di kota itu penuh justru karena kan mereka bisa apa ya, beberapa lantai perpustakaannya dan di situ bisa ngadem gitu ya. Mungkin itu, orang Jepang pun banyak yang, pada waktu musim panas itu datang ke perpustakaan. Disitulah saya, mengkonsentrasikan, dan bisa melihat bagaimana orang Jepang. Kalau pada 1 minggu 2 kali saya datang ke rumah, jadi suami yang memberikan, sepeda itu, istrinya adalah pengajar tarian Jepang gitu ya. Jadi, saya berlatih dan sambil, ngobrol dengan mereka begitu ya, dengan, eee, murid-muridnya ibu, namanya itu Torigoe namanya gitu ya. Jadi di situ saya bisa, berdiskusi dan ngobrol bagaimana tentang Indonesia, bagaimana kita, sholat 5 waktu begitu, dan saya suka minta waktu kepada beliau untuk saya ingin ikut sholat begitu ya, diberikan tempat gitu dan, kalau kita lebih dekat dengan mereka gitu ya, dengan secara hati ke hati itu, orang Jepang bisa paham gitu. Jadi, apa sih, di dalam, di dalam keseharian itu kenapa harus 5 waktu itu bukan main saya di dalam menjelaskan begitu ya dan tidak, mudah untuk itu untuk hanya 1 kali atau 2 kali. Ini selalu, saya pegang, waktu demi waktu. Jadi pada, selama saya belajar di Jepang saya harus bisa mengatur waktu dan yang membuat saya tenang adalah dengan mengaji itu sudah, yang saya diajarkan dulu oleh orang tua dan saya sempat juga, ikut, pesantren ya Pak, walaupun tidak lama ya, pesantren yang pada saat bulan puasa itu di Tasik. Itu menjadi pengalaman yang, ke pun kita pergi, dengan adanya kita bisa mengaji itu akan memberikan ketenangan. Ini, ditambah satu lagi saya selalu memegang, apa yang dikatakan ini adalah temukan sahabat yang mendukung, di jalan kebenaran dan jagalah dan jangan kau tinggalkan. Jadi, saya dengan teman yang ada di Kyushu University dan ada sekarang sudah menjadi profesor, rata-rata Pak sudah jadi profesor teman-teman saya yang dari, IPB juga, kebetulan yang, teman sahabat saya ini adalah, dosen UI di Fakultas Kedokteran Gigi, dia sudah menjadi profesor dan ini menjadi pengalaman untuk saya. Beliau di Kyushu University termasuk yang excellent begitu ya, dia tidak belajar bahasa Jepang waktu berangkat ke Jepangnya, tapi
beliau dipercaya untuk memegang lab, lab ya untuk mengadakan percobaan begitu ya. Mungkin saking pandainya mungkin ya dia dalam keilmuan itu, teman saya itu dipercaya oleh profesornya, tapi ada asosiat profesor yang tidak suka melihat teman saya itu. Tapi teman saya tetap memegang teguh sebagai profesornya atau ya profesor sebagai penjamin. Tapi Allah mencoba beliau pada saat itu terkena harus dioperasi untung ada di rumah sakit di Kyushu-nya sendiri. Beliau terkena ada kista di dalam rahimnya gitu ya. Pada saat itu beliau tidak mungkin mendatangkan orang tua karena sudah berumur, sehingga saya yang menemani begitu ya selama dioperasi, dan penjaminnya adalah profesornya. Alhamdulillah bisa terlewati dengan lancar. Jadi sahabat dimanapun ya tidak akan terlupakan, walaupun baru bertemu begitu ya di Jepang, dan saya agak jauh dari kampus saya untuk datang ke rumah sakit ke Kyushu waktu itu 1/2 jam lah namanya kereta, tapi beliau sangat bersyukur saya bisa menemani begitu ya, dan karena saya kuliahnya tuh longgar begitu ya, yang penting presentasi begitu ya, kalau sosial itu seperti itu Pak. Jadi ini yang menjadikan pegangan, teman tetap teman, dan walaupun tidak bertemu, kemarin kami bertemu kembali di Jakarta, cukup selalu mengingat begitu ya, dan tidak hanya teman dari Indonesia dan teman dari Jepang pun sampai sekarang waktu kapan tidak ada kontak dan kami bertemu kembali, dan ini menjadikan sahabat yang bukan main kami sebelumnya. Nah ini yang di sebelah kiri adalah profesor yang teman saya di FKG, dan teman yang satunya lagi ternyata kemarin dia bekerja di Japan Foundation di Jakarta begitu ya, dan itu satu keajaiban yang kami bisa bertemu lagi bertiga yang dulunya bertemu di Fukuoka, dan kami bisa bertemu bersama-sama kembali dengan kondisi yang berbeda begitu ya. Saya menceritakan tentang Unpad bagaimana, profesor teman saya ini menceritakan bagaimana UI, dan teman satu lagi adalah teman orang Jepang yang betul-betul menyukai Indonesia begitu. Dia berangkat sekolah ke Australia karena bisa bahasa Inggrisnya, kemudian kembali ke Jepang dan bisa mewakili sekarang di Japan Foundation Jakarta. Itu kemudian saya juga profesor saya yang sangat baik ini, Profesor Tajiri dengan istrinya, dan kebetulan kita bisa berkunjung ke pada tahun 2018 ada acara di Osaka University. Waktu itu saya harus presentasi di sana. Saya bersama-sama suami saya ikut pada saat itu. Ini kelihatannya kira-kira Bu Muhimah di mana ya tempatnya? Bisa menebak kira-kira di mana Bu Muhimah? Pak Junardi, Pak Ustadz Eka, di mana Pak? Saya tahu Bu. Ya, kira-kira di tanah datar gitu? Tinggi kayaknya Bu. Di atas? Iya. Ya, memang ini adalah di atas stasiun Kyoto. Jadi stasiun Kyoto di paling atas dibuat suasana seperti ini, gitu ya. Jadi profesornya tinggal di Kyoto, dan betul-betul tempatnya ini dibuat sedemikian rupa begitu ya, di atas atap pun bisa suasana seperti ini, gitu ya. Itu tahun 2018 sedikit saya memperlihatkan. Jadi pada waktu presentasi di Osaka 2018 saya bertemu dengan teman saya waktu dulu belajar teacher training, waktu saya training di Jepang tahun 90-an. Ternyata itu adalah orang besar, dan alumni dari Unpad juga Bu Muhimah, ini dari FISIP HI Hubungan Internasional, dan beliau adalah Pak Ridwan.
Pak Ridwan ternyata pada saat tahun 2018 itu sebagai wakil duta besar, jadi kedubes di Tokyo ya. Jadi pada saat kita ada di Osaka University, beliau yang membukanya begitu ya. Suatu kejutan yang luar biasa. Saya sudah lama tidak bertemu, tapi pada saat bertemu itu dia juga kaget, dan itu kita bisa bertemu di Osaka University yang sudah banyak perubahan. Osaka University sudah ada musola ya, sudah membuat musola, dan ini sedang presentasi banyak dari Indonesia, dari IPB cukup banyak. Kemudian dari peternakan, dosen peternakan Unpad ada juga yang presentasi pada saat itu. Jadi pertemuan saya dengan Pak Ridwan di luar dugaan, dan ini mungkin ada yang tahu Pak Inu sekarang adalah manajer di FIB ya, manajer kemahasiswaan. Itu mungkin perjalanan saya pada waktu 2018 sudah banyak perubahan yang berkaitan dengan suasana agamis di Jepang ya. Kemudian saya memperlihatkan juga ini sebelumnya 2016 pun saya bersama-sama dengan teman-teman SMA, kemudian ketemu dengan profesor juga, dan ini yang sedang belajar di Jepang, Pak Rizky, putranya Prof. Ukan, mungkin semua sudah tahu ya Prof. Ukan ini adalah Pak Rizky, kemarin baru selesai S3-nya. Kita bertemu di sana di Jepang dengan suasana yang cukup kekeluargaan ya. Profesor itu sangat senang sekali dengan Indonesia, dan ini dengan anak saya cukup apa. Jadi kalau sudah dekat dengan profesor itu dan kita buat sesuatu yang apa ya, yang dari hati ke hati begitu ya, kalau orang Jepang itu akan memberikan sesuatu timbal balik begitu ya, itu yang saya rasakan. Nah, itu mungkin pembelajaran saya yang selama di Jepang membuatkan saya, membawa saya untuk memberikan inovasi-inovasi saya yang sudah belajar di sana. Ya apa ya, saya sebagai pembina madrasah Pak di di dekat rumah, dan pernah juga membawa KKN mahasiswa ke sini, dan saya terus kembangkan di sini. Tidak hanya saya bisa menyampaikan ilmu saya saja, tapi kepada adik saya yang atau murid saya yang sedang sekolah kemarin, dari tahun 2016 saya memperkenalkan P3B, pembinaan 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bekerja sama dengan dosen dengan mahasiswa UIN. Kebetulan saya rumahnya di belakang UIN. Jadi saya yang mengajarkan bahasa Jepang di madrasah ini adalah murid saya, dan sudah tiga angkatan. Yang angkatan pertama Latifah sedang sekolah S2 di Jepang. Kemudian yang kedua Zahra sudah jadi dosen, jadi membantu di sini ya. Dan yang ketiga ini adalah Iqbal. Iqbal sekarang sedang S2 di Jepang. Jadi saya membawa pengalaman-pengalaman, saya menyampaikan kepada murid-murid saya, dan alhamdulillah mereka mau membantu saya di madrasah ini untuk pengenalan pembinaan 3 bahasa yang sekarang masih terus berjalan. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Pengalaman saya tidak mau berhenti di sini, tidak hanya di Unpad saja, tapi saya juga memberikan kepada anak-anak generasi alfa ya, tentu saja generasi alfa ini yang mereka harus membuka wawasan. Kalian itu silakan belajar dari sekarang begitu ya, untuk mempelajari apapun juga yang berkaitan dengan bahasa akan membuka jendela gitu ya. Jadi alhamdulillah di sini pun pembinanya juga profesornya Pak yang ada di sini. Kebetulan Prof. Ukan dekat rumahnya dengan saya, dan profesor dari UIN pun dekat juga. Ada Profesor Apip Muhammad di sini dan sebagai penasehat. Jadi itu yang memuatkan saya untuk terus mengembangkan madrasah yang ada di dekat rumah. Kebetulan ini bisa saya menjadi pengurus di sini begitu. Ini pengalaman yang bukan main untuk anak-anak juga. Mereka sangat antusias bagaimana bahasa Jepang ya, bagaimana hurufnya, bagaimana bahasa Arab ya, dengan cukup nahu sorobnya yang mereka harus menghafalkan, dan bahasa Inggris tentu saja.
Itu yang kami terapkan setelah saya kembali dari Jepang. Berikutnya. Mungkin sedikit tambahan, tahun 2021 di Jepang pun ada Otsum Matama Junior and Senior High School mencoba untuk 2001 datang ke mengunjungi masjid yang terbesar di Jepang, itu yang ada di Yoyogi Uehara. Apa sih yang mereka, tentu saja mereka sangat minim sekali apa yang dikatakan dengan Islam, bagaimana cara sholat begitu ya. Ini mereka datang pada hari Jumat, jadi sebelum mereka melihat bagaimana yang datang itu sholat, jadi ini anak-anak SMP ya, anak SMP SMA ini berapa kelas kalau tidak salah. Sebelumnya diajarkan dulu oleh Momiyama apa yang muslimah ya, yang sudah dalam sekali tentang agama Islam, menjelaskan kepada mereka setelah salat Jumat, dan mereka hadir melihat dari atas begitu ya bagaimana salat Jumat pada hari Jumat. Mereka sangat antusias dari sekolah ini dan sepertinya akan terus melanjutkan untuk kunjungan seperti ini, dan pemahaman-pemahaman mungkin dari sekarang mereka akan lebih dalam lagi. Jadi ini tahun 2021, dan sebelumnya mungkin tahun 2020 tadinya akan diadakan pesta itu ya di Jepang, olahraga itu, tapi karena pandemik sehingga tidak padahal persiapan-persiapan dari mulai musola, masjid atau apapun juga sudah dipersiapkan optimal, dan bahkan makanan-makanan halal ya, halal food juga sudah tapi rencana manusia berbeda dengan rencana Allah, sehingga pesta olahraga olimpiade itu tidak bisa terlaksana. Tapi banyak hikmah yang diambil sehingga universitas-universitas di Jepang sudah banyak yang membuat musola-musola, bahkan pernah ke FIB juga bagaimana melihat musola yang betul seperti apa begitu ya. Itu sedikit perkembangan di Jepang yang sepertinya sudah mulai membuka, dan tentu saja mungkin pernikahan internasional sudah cukup banyak dengan generasi Z, wanita Indonesia yang menikah dengan orang Jepang ya, mungkin, tapi entah perkembangan mereka di dalam mendalaminya tentu tidak mudah begitu ya, pasti akan naik turun di dalam mempelajari bahasa Jepang, karena merutinkan 5 waktu untuk hidup di Jepang itu sesuatu yang bukan main. Baik, yang sedikitnya ada takdir Allah, saya selalu megang ini ya, jiwa-jiwa atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak mencegah sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencegah sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dengan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi sangat terasa sekali takdir sudah, kalau sudah waktunya dan saya harus berangkat waktu itu juga, walaupun anak masih, tapi ini mungkin jalan Allah dan saya harus amanah ya, beban dari suami mengizinkan saya untuk belajar tidak bersama-sama keluarga, karena suami waktu itu tidak memungkinkan karena sama-sama pengajar, dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan karena sama-sama sebagai PNS juga. Itu mungkin sedikit saya juga mengakhiri presentasi saya, mudah-mudahan banyak pertanyaan ataukah ada sedikit yang tidak mengerti. Ini gambar saya waktu di sana, sebelum saya berkerudung saya sempat belajar budaya, dan saya pernah diberikan pakaian berkimono dengan belajar budaya Jepang dengan pakaian seperti ini ya, untuk menampilkan budaya Jepangnya. Itu pengalaman yang bukan main, dan sedikit saya juga menyampaikan kepada mahasiswa, silakan belajar apapun asal kaliannya betul-betul ingin memperdalam ilmu itu. Sebagai ucapan terakhir ada kata Goseicho domo arigatou gozaimashita, itu ada terima kasih Anda sudah mendengarkan penyampaian saya ini. Terima kasih, hatur nuhun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Puspa ya yang sudah memperlihatkan gitu ya gambaran perjalanan Ibu selama di Jepang yang tentunya sangat menarik ya, tapi mungkin tidak mudah karena ada juga kekhawatiran pada keluarga ya Bu dan perbedaan budaya, tapi alhamdulillah Ibu bisa melewatinya. Nah, selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Mangga buat yang ingin bertanya langsung raise hand atau on mic atau lewat chat juga dipersilahkan. Ada Pak Ustadz Eka di sini. Ada Ibu Agraeni. Yuk, mangga. Mumpung menarik sekali ya. Ini pembicaranya juga langsung yang pernah ke Jepang gitu ya. Kapan lagi kita bisa bertanya pada pembicara yang pernah ke Jepang gitu. Nah, Ibu Muhimah. Atau Bangga kalau Pak. Ya. mungkin belum ada, mungkin saya sendiri kali ya Bu. Mau nanya, Ibu mungkin di situ ada nggak sih Bu kayak komunitas Islam mungkin? Kalau ada mungkin kegiatannya kayak gimana ya Bu? Baik, tadi saya sudah sampaikan pada saat saya sampai ke Kyushu University saja itu sudah, Ibu perlu apa? Karena memang di tempat kita mendapatkan tinggal di apartemen yang dari kampus dulu begitu ya selama 1 tahun, kemudian keluar dari situ. Jadi selama itu tidak ada apa-apa gitu ya di ruangan itu hanya ada peralatan sederhana begitu ya. Tapi saya pengen TV begitu kebetulan teman yang sudah lebih dahulu belajar di sana banyak TV-nya di ruangan yang sudah diperbaiki. Jadi ngambil dari bukan tempat sampah dalam arti dia memperbaiki karena orang teknik begitu ya. Dan pada saat itu dia menyampaikan, "Bu, kita ada pertemuan selalu 1 bulan 2 kali." Jadi alhamdulillah itu ada suatu pertemuan yang PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, dan disitulah kita ada pengajian dan ada juga dari BPPT begitu ya. Jadi berjalan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak merasa tenang begitu ya pada saat kami berangkat dan teman-teman PPI itu betul-betul merangkul gitu. Jadi tidak merasa ya kami tidak hilang begitu ya dalam arti ada pertemuan tentu apalagi pada waktu hari raya ya, hari raya Lebaran itu yang buat saya sedihnya itu kalau mereka dengan keluarga gitu ya. Kalau saya hanya sendirian gitu ya, tapi mereka merangkul dalam arti banyak hal yang bisa dikerjakan oleh PPI-nya. Itu Tiara. Jadi eh, apa dalam kegiatan Islamnya cukup sudah lebih apalagi pada saat sekarang. Baik, terima kasih Ibu. Berarti ada ya dan mungkin kegiatannya Ada seperti kajian gitu ya ya Bu. kajian. Ya. Oke, baik. Ini masih ada waktu. Mangga yang mau bertanya boleh langsung aja nih. Mohon bangga. Mungkin yang baru bergabung juga boleh nih tentang ke Jepang gitu ya. Bangga. Kalau Eh, Junardi bangga. Pengalamannya mungkin sedikit Bapak, berbeda dengan saya pasti. ini nih Bu, ada yang nanya di chat dari dia. Dia ya. Ya, katanya, Ibu mohon maaf saya izin bertanya, persiapan apa aja yang Ibu lakukan sebelum melakukan studi di Jepang? Apakah ada orang Jepang yang rasis Oh, Muslim? Ya. iya, pada apakah ada orang Jepang yang rasis pada Muslim ya? Persiapan waktu sebelum ke Jepang tentu saja akan meninggalkan anak-anak dan keluarga itu sesuatu yang bukan main untuk seorang wanita kita sebagai pengajar juga sebagai ya dikatakan wanita karir ya saya harus menempuh itu dengan meninggalkan keluarga begitu itu sesuatu yang cukup berat yang harus saya imbangi begitu ya. Tapi ya tidak tahannya ya udah pada saat di pesawat itu sudah tidak bisa menahan tapi ya kembalikan lagi mungkin ini yang terbaik untuk saya itu untuk kita bisa menjaga bahwa kita ini
ada jalan lah dari Allah yang tidak memakai biaya sendiri, tapinya ya dilewati saja. Toh itu tidak lama begitu ya. Jadi tapi tetap saya 1 tahun 1 kali pulang gitu ya. Dan itulah perjuangan yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan tidak mudah. Izin suami itu adalah yang paling utama. Kemudian yang rasis ya pada saat itu tidak banyak, alhamdulillah. Saya waktu itu memang saya belum berkerudung, tapi apa ya, kita menjaga saja gitu karena pada waktu musim panas lah orang-orang Jepang yang aneh yang kita tidak sangka akan ada itu ada gitu ya. Pada saat waktu itu saya dengan Ibu Nani teman saya juga sama-sama satu kota tapi berbeda universitas. Itu pada saat musim panas biasanya muncul orang yang aneh gitu ya, yang keanehan seksualnya begitu ya, yang mengeluarkan alat kelamin yang seperti itu pada saat musim panas, mungkin pada saat mereka tidak ada pegangan hidup ya, itu terasa sekali kalau kita melihat oh ya di situ mungkin negara maju dengan tidak ada ya tidak memiliki agama begitu ya, itu yang dirasakan dia ya. Jadi untuk yang rasis itu waktu itu kita memang tidak seberat waktu, walaupun ada Om Shinrikyo ya, mungkin pernah mendengar aliran yang agak aneh ya, yang aliran aneh yang menginikan racun di bawah tanah waktu itu ada, tapi kan waktu itu untuk orang saya yang memang belum berkerudung pada waktu itu belum memperlihatkan ya secara islaminya waktu itu dan tidak terlihat, tapi pada saat saya berkunjung atau ke orang Jepang atau siapa saya minta untuk tempat untuk bisa sholat begitu ya, pada saat itu rata-rata teman-temannya yang sudah paham gitu ya. Itu mungkin dia jadi tidak terasa adanya rasis pada saat itu. Baik, terima kasih ya Ibu Puspa. Mungkin dari Tedia, apa ada pertanyaan lanjutan mungkin? Enggak Teh? Sudah cukup. Terima kasih Oh, Ibu Puspa. sama-sama. Ya. Ya, baik, Tanya mungkin kepada Ibu Dr. Puspa. Ya, mohon Bangga. Ya, mungkin saya ini Bu yang Ibu bisa menjadi peserta terbaik ini ya program Sadisa ya dengan capaian 82 juz ya Bu, 2 kali hatam ya Bu, 22 juz. Itu gimana itu Bu? Sampai bisa itu? Eh, pada intinya semua pun harus konsisten dengan apa yang kita jalani begitu Pak ya. Tidak ada yang sulit kita di dalam mengerjakan, walau sesulit apapun kita, aduh nggak ada waktu gitu, akhirnya kan 1 hari terlewati, tapi dengan adanya waktu subuh begitu ya, pada bisa sebelum subuh sudah bangun kan itu sudah jangan tidur lagi begitu, itu hal yang harus bisa dilakukan oleh teteh yang sedang sekolah ya. Jadi sebelum subuh sudah ini, kemudian kita sholat, kemudian tentu saya harus mengabari dulu kepada saudara-saudara ya, walaupun dengan WhatsApp saya selalu setiap pagi, dan setelah itu suami mengaji pun saya pun ada hancak begitu ya. Jadi 1 juz itu, dan alhamdulillahnya tuh dengan 1 juz itu yang terpisah-pisah itu, yang 1 juz yang banyak 30 juz itulah yang membantu saya untuk oh ya saya harus 2 juz ini yang harus saya selesaikan hari ini begitu. Jadi kalau pagi baru setengahnya, nanti sore saya lanjutkan. Sore jam 5 ke jam 6 gitu, dan atau dari maghrib, dan semakin saya ini bisa memperlihatkan tidak hanya kepada anak-anak sudah memang tinggal terpisah, tapi saya ada kadang-kadang cucu ke rumah, jadi cucu karena pulangnya malam, ada kebetulan rumahnya dekat, saya kepada cucu umur 3 tahun, saya ajarkan ini Iqro, dan Iqro 4, 5, 6 selesai, umur 4 tahun sudah tamat 1 Quran, jadi satu tamatan begitu ya, dan sekarang sudah kelas 6 di Al-Biruni. Dia menjadi menjadi pildacil ya, pildacil karena dia sudah terbiasa membaca Quran, sekarang sudah hampir 3 kali tamatan. Jadi toh pengalaman saya itu
bisa diturunkan begitu ya. Maksud kita harus merutinkan juga sesuatu, tidak mungkin bisa berjalan Pak Junadi kalau tidak rutin ya. Dirutinkan itu akan pasti bisa. Jadi jangan sampai oh ya belum membaca gitu. Itu harus diusahakan. Lama-lama aduh ada sesuatu yang kurang gitu, ada apa. Itu mungkin kebiasaan orang Jepang semuanya kalau saya lihat seperti itu Pak. Jadi kalau sudah konsisten ya udah konsisten kerjakan gitu. Itu kan sudah komitmen dengan di grup Sadisa gitu ya, Ibu Mihimah sudah membuat sesuatu yang memang itu kerjakan dan saya harus laporan begitu ya. Jadi memicu bukannya kita berhenti, udah ada banyak kerjaan lain ini ya, tidak ada lagi alasan untuk itu yang membuat kita menjadi tenang. Justru itu yang merubah kita menjadi ke tahap yang lebih ini. Orang Jepang karena tidak beragama tapi bisa mereka karena rutin gitu ya. Mereka kerjakan. Tapi kita ini ya untuk bekal ya Pak ya, untuk bekal ya ke depannya ya untuk kita pada saat ini di mana kita ada sesuatu kan kita pasti gak ada pada saat di bawah begitu, tapi kita oh ya bisa ternyata begitu ya. Dan saya dibantu Bu Mihima dengan ini Pak Junardi dengan hari Sabtu juga dengan ada kultaf ya, kuliah tafsir itu aduh membantu sekali. Kuliah tafsir Pak Mad Yusuf Pak. Itu juga ya. Jadi memberikan keseimbangan. Saja mungkin Pak Junardi. Bu, nuhun. Ya, baik ya, terima kasih Bu Puspa. Berarti untuk bisa seperti itu, yang penting mah kita konsisten gitu ya. Iya. Nanti mah lama-lama bisa gitu ya. Baik, masih ada yang ingin Dari bertanya. Kang Faisal ya. Iya, katanya Ibu budaya kerja seperti apa yang bisa kita contoh dari warga Jepang. Katanya di sana sangat disiplin. Contohnya kayak gimana Bu? Itu katanya. Kang Faisal dari Fakultas Teknik Ilmu Pertanian ya? Oh tidak salah ya. Kalau tidak salah banyak dosen-dosennya yang lulusan lulusan Jepang. Banyak dosen yang kembali dari sana menerapkan kebiasaan di Jepang begitu ya. Itu tidak mudah begitu ya untuk tapi pada intinya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang strict kepada mahasiswa harus ini begitu ya dan akhirnya toh tidak dikerjakan. Justru kita harus komitmen dulu untuk diri sendiri bahwa saya harus mengerjakan ini dan saya harus membimbing mahasiswa dengan benar gitu ya pada saat kapan dia bertanya karena kondisi yang kemarin misalkan pandemik 2 tahun itu tidak memungkinkan tapi kita bisa melalui Zoom untuk bisa bimbingan itu konsisten dia bertanya dan kita harus menjelaskan gitu ya tidak ada kata untuk tidak menjawab begitu ya itu saya yang tidak mau ya karena pasti semua akan merasakan kalau sekolah SD S3 itu ingin dibimbing begitu ya jadi kita pun harus begitu kepada mahasiswa ya kalau mahasiswa ingin ini ya udah kita harus konsisten, kita harus membimbing begitu ya, bukan karena tidak bisa ketemu itu tidak ya. Jadi apa yang Kang Faisal lakukan itu jangan sama dengan yang hari kemarin. Nah itu yang harus dicoba bahwa saya harus progres ya dengan membaca Al-Qur'an jangan kamari dengan yang ini tidak ada perubahan begitu ya sama masih di situ kan itu berarti tidak ada perubahan di dalam membaca Al-Qur'an insya Allah apapun juga kita akan berubah ya itu yang membaca Al-Qur'an itu tidak akan tidak ada bermakna bukan justru Allah memberikan itu kita memberikan ternyata harus ngatur waktu ya gitu ya. Banyak mahasiswa yang sekarang karena merasa kemarin sudah pandemik, merasa udahlah begitu ya. Jadi waktu habis ya. Tidak ini padahal di kita itu bukan main ya Indonesia kurang apa begitu ya. Kalau di Jepang itu mereka di rumah 4 musim. Jadi kalau musim dingin tidak ada pemanas, kalau pada musim panas tidak ada pendingin itu hidupnya tidak akan nyaman gitu. Jadi kalau kita karena 2 musim,
Kita 2 musim, mau makan apa saja, mau pakai tank top di rumah, mau pakai tangan panjang, itu kan tidak. Kalau Jepang kan pada saat kapan harus berubah pakaian, harus ya seperti itu mungkin ya Pak, waktu kalau Malaysia mungkin hampir sama. Jadi itulah yang 4 musim kita, karena 2 musim yang kita terlena dengan waktu kita gitu ya, dengan alah, besok mah ya lah begitu ya. Jadi tidak mengingat bahwa besok apa-apa. Jadi schedule itu yaitu orang Jepang bukan main ya. Apa yang harus saya kerjakan 1 bulan ini apa, konsisten gitu. Rata-rata begitu. Jadi mereka tidak apapun, sekecil apapun yang kerjakan, atau skrup aja yang harus bagaimana ya, harus diulik begitu, mereka kerjakan gitu. Saya banyak mengenal orang Jepang yang hanya pembersih begitu ya. Waktu masih kuliah, saya di semester 8 itu di Pavilion Indonesia, saya diajak ke rumah pembersih pavilion, ternyata rumahnya standar semua, ada kulkas, ada mobil, ada TV, ada yang seperti itu tahun 85. Jadi mereka karena konsisten, saya sebagai pembersih ya saya harus betul-betul sebagai seorang pembersih gitu. Saya harus bekerja baik di situ. Nah, itu yang dimiliki orang Jepang. Mungkin di kita merasa rendah kalau dapat pekerjaan yang rasanya ya itu tidak ini. Nah, itu tidak apa ya? Ya Indonesia perlu perbaikan di situ gitu ya, bahwa apapun pekerjaan itu adalah Allah memberikan yang terbaik untuk kita gitu, dan itu konsisten, apa yang harus kerjakan ya udah ya kita wajib gitu. Mungkin Faisal di situ orang Jepang itu, saya kalau ngeliat aduh sekecil apa sih yang kerjaan, tapi mereka tuh betul-betul dikerjakan dengan baik. Jadi kalau membuat sesuatu ya mereka yang betul-betul baik gitu ya, yang betul-betul dikerjakan dengan susah payah begitu ya. Itu mungkin jadi kita apalagi sebagai mahasiswa ya dirasakan mungkin semua juga. Silakan kerjakan kalau toh memang itu kewajiban kalian, dan silakan ambil yang optimal begitu ya. Tidak yang terbaik tapi yang optimal tapi tercapai. Mungkin itu. Itu pengalaman melihat orang Jepang, saya melihat orang Jepang sedikitnya kita gitu ya. Itu mungkin Kang Faisal. Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, berarti tadi konsisten, kemudian membuat jadwal dan jangan ditunda-tunda ya Ibu ya. Aduh, Iya, tadi tunda-tunda bagi tambah banyak ya kerjaannya ya Teh. iya benar banget. Jadi capek juga kita nantinya. Mungkin apa masih ada yang ingin bertanya, Ibu Kak, untuk satu lagi? Oh, ini ada ya. Bu Anggraini, dosen Rusia, sastra Rusia. Terima Hmm, kasih sami-sami Ibu. baik. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Ibu Pus ingin memberikan closing statement sedikit mungkin kepada kita semua, dipersilakan. Saya sebetulnya Pak Junadi, saya kira semua juga sama ya, mengajinya tuh sama dengan saya gitu ya. Jadi Ibu Muhimah memasukkan saya kira mungkin ya waktu ya, faktor mungkin wal asri ya, demi waktu mungkin itu yang paling kita harus garis bawahi. Kita harus terus maju ke depan dengan terutama kita kemuslimahannya kita begitu ya. Apapun juga yang kita kerjakan, yang sudah berkeluarga ya tetap menjaga anak-anak saya, dan itu tidak mudah, tapi kalau kita laksanakan oh ya begitu ya, akan terasa nyaman. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata pada hari ini. Mudah-mudahan semua menjadikan ada hikmahnya dan menjadikan berkah untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Puspa yang sudah membagi pengalamannya. Semoga nih mungkin kita sebagai yang masih mahasiswa bisa juga gitu mengikuti jejak Ibu Puspa, belajar sampai ke negeri Sakura atau belahan bumi lainnya. Mungkin selanjutnya di sini ada Ibu Muhimah yang tadi selaku pembina Sadisa. Mungkin Ibu Muhimah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Jazakillah khair kepada Ibu Puspa yang sudah membagikan hikmahnya gitu ya, hikmah baiknya selama studi di Jepang dan pengalaman menjalankan Islam di sana. Luar biasa ternyata ketika ada niat yang baik, Allah juga memberikan banyak kemudahan gitu. Dan saya harus banyak belajar dari Ibu bahwa ya tadi ya, 3 kunci konsisten, terjadwal, dan tidak menunda-nunda. Mungkin itu yang membedakan Ibu dengan yang lainnya gitu, sehingga capaian Ibu pada program ini luar biasa ya. Saya ada teman di pusat itu, "Umi," katanya, "ini nggak apa-apa Teh, yang penting, kita ada kemajuan gitu, mau selembar, mau sehalaman, mau pokoknya yang penting, tiada hari tanpa interaksi kita dengan Al-Qur'an." Dan itu Masya Allah luar biasa. Memang peserta Sadisa ini masih sedikit gitu ya, kalau dibandingkan dengan pegawai dan Ya, mahasiswa ya, Unpad yang ya. sungguh luar biasa banyak gitu. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi secerah warna gitu yang nanti bisa akan mewarnai, yang lainnya. Dan tadi sudah saya sampaikan di link di chat, kalau ada yang mau mendaftarkan, ikut program Sadisa karena ini juga termasuk dalam ini ya Ustadz, Balai Awuhan Mengaji gitu. Jadi untuk yang kemuslimahannya melalui program Sadisa ini. Baik itu tendik, dosen, maupun mahasiswa insyaallah, diterima dan nanti akan dipisah-pisahkan. Alhamdulillah, kami sudah banyak dibantu oleh adik-adik mahasiswa, akhwatnya, nanti yang ikhwannya juga ada. Jika ada yang mau bergabung silakan bisa, eee, mengisi di link yang sudah saya bagikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Teh Tiara, jazakillah khair. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Puspa sudah menyempatkan waktunya, hatur nuhun. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ibu dan mudah-mudahan tadi hikmah yang baik yang sudah Ibu sampaikan, itu menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua dan kita bisa menjalankannya. Ibu Puspa saja bisa, masa kita tidak gitu, insyaallah, biiznillah, atas izin Allah. Itu mungkin Teh Tiara, jazakillah khair. Baik, terima kasih Ibu Muhimah. Juga tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Muhimah, barangkali yang ingin ikut Sadisa bisa langsung klik link yang tadi udah di chat. Mungkin tadi closing statement dari Ibu Muhimah sebagai penutup acara kali ini. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, mungkin sudah selesai acara. Enggak yang ada kegiatan boleh live terlebih dahulu. Terima kasih. Atur nuhun Ibu Puspa. Sami-sami Pak Junadi. Nuhun Ibu. Ya. Tur nuhun Ibu. Punten kakiragan Nana, punten bisa. Nuhun Bu Puspa. Sami. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.